Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian, mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Tawarik pasal 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, pimpinan atau CEO HP Nokia, HP yang sangat berjaya beberapa tahun yang lalu. Siapa yang tidak mengenal HP Nokia? Mereka sepertinya menguasai pasaran dengan berbagai jenis atau bentuk yang selalu berubah. Dari HP yang besar menjadi HP yang kecil. Tetapi pada akhirnya mereka menghilang, seakan-akan ditelan bumi, tidak terlihat lagi dimanapun. Bahkan ketika mereka pun ingin bangkit, sepertinya sangat sulit. Pimpinannya berkata demikian, kami tidak melakukan kesalahan, tetapi kenyataannya kami kalah. Mereka tidak berbuat salah, mereka tidak melakukan hal yang mengecewakan, tetapi mereka betul-betul hilang. Mereka betul-betul tidak bisa kembali lagi. Tetapi, apakah memang mereka tidak melakukan kesalahan? Sejujurnya, ketika seseorang selalu mengatakan dirinya tidak pernah salah, selalu mengatakan dia benar, itu adalah sebuah kesalahan. Sifat manusia adalah mempertahankan pendapat. Itu jelas. Setiap orang harus mempertahankan apa yang dia katakan, apa yang sedang dia jalani. Terlepas itu benar atau salah, semua manusia akan mempertahankan pendapatnya. Namun, ketika seseorang mempertahankan apa yang benar, maka dia dikatakan setia. Karena setia mempertahankan kebenaran seperti Musa dan Harun yang tidak pernah berubah,
yang tidak pernah goyah. Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan imannya dan tidak pernah berubah. Atau orang yang mempertahankan apa yang dia pikir benar, itulah orang bebal, orang yang tegar tengkuk. Mereka selalu mempertahankan yang menurut mereka benar, padahal kenyataannya salah. Mengatakan dirinya benar, bahkan orang lain mungkin yang salah. Inilah yang terjadi ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Di sini ada mempertahankan pendapat. Bangsa Israel mengatakan Tuhan salah, Musa salah. Musa tidak seharusnya membebaskan kami. Kami seharusnya tinggal di sana. Yang mereka pikirkan hanya sebatas makanan dan bekerja. Mereka tidak berpikir tentang kebebasan hidup. Biarlah kami menjadi budak, yang penting kami makan kenyang. Tuhan menghendaki manusia itu, bangsa itu menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang bisa beribadah, bangsa yang tidak diperbudak karena mereka berharga di mata Tuhan. Tapi bagi mereka Tuhan yang salah, bukan bangsa Israel. Kemudian ketika bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel, mereka berkata, Samuel salah. Yang benar adalah bangsa lain yang dipimpin oleh raja. Tuhan yang salah. Tidak ada lagi teokrasi sekarang, yang ada kerajaan. Kami tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Hal ini dimunculkan kembali dalam 2 Tawarik. Raja Hizkia ingin memperbaiki bangsa itu, bangsa sisa-sisa dari Raja Asyur yang sudah dibuang untuk pertama sekali. Raja Hizkia tahu bahwa bangsa ini sudah kembali seperti semula, tegar tengkuk, merasa bahwa mereka yang benar. Padahal pembuangan yang pertama, pembuangan Raja Asyur, itu adalah pembuangan dalam rangka hukuman Tuhan. Tuhan menghukum mereka karena mereka kembali dengan pikiran mereka, kami yang benar. Tuhan yang salah, nabi-nabi yang salah, raja yang salah. Tapi masa-masa terakhir ini firman Tuhan datang kepada Hizkia. Kebaikan hati Hizkia menginginkan mereka berbalik kepada Tuhan. Janganlah seperti nenek moyangmu yang tegar tengkuk, tetapi yang seharusnya kamu lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dari manakah kita tahu bahwa yang kita pertahankan itu benar atau tidak? Atau jangan-jangan kita mempertahankan sesuatu yang salah, yang menurut pikiran kita benar. Kebenaran itu hanya akan bisa kita temukan ketika kita dekat kepada Tuhan. Percayalah. Orang yang bisa mempertahankan, orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, hanya orang yang dekat kepada Tuhan. Hanya orang yang bertumbuh bersama firman Tuhan. Hanya orang yang belajar dan mengenal Tuhan. Tidak ada selain itu. Di hadapan Tuhan hanya ada ya atau tidak, benar atau salah. Oleh karena itulah ketika Hizkia mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan menganggap yang kamu pikirkan itu benar. Tetapi berserah kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Biarkan firman-Nya yang memperbaharui. Agar kiranya kita tahu bahwa itulah yang benar. Itulah yang harus kita pertahankan. Bapak Ibu saudara terkasih, di zaman sekarang pun mungkin kita harus mempertahankan apa yang kita imani. Kita mempertahankan bahwa iman kita benar, Yesus Kristus adalah juru selamat. Tetapi dari mana kita tahu? Hanya satu, kita selalu beribadah, kita selalu dekat kepada Tuhan. Dan banyak hal mungkin yang kita pertahankan di luar sana. Banyak mungkin godaan, apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Ketika kita tergoda oleh tawaran dunia, tawaran pekerjaan, tawaran pasangan hidup, tawaran masa depan. Bisakah kita mempertahankan ini? Semuanya
hanya bisa ketika Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita, kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itulah, baik bangsa Israel, kehidupan kita sekarang penuh dengan mempertahankan banyak pendapat, penuh dengan menghadapi banyak tantangan atau godaan. Tetapi datanglah dan berserahlah kepada Tuhan. Beban yang berat, berserahlah kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong. Pergumulan doa kita yang sangat berat, yang sudah kita pergumulkan sepanjang hari, berserahlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran sendiri. Biar Tuhan yang meluruskan, biar Tuhan yang memperbaiki, biar Tuhan yang selalu memperlengkapi. Bapak Ibu saudara terkasih, biarlah firman Tuhan selalu memperbaharui kita, agar kiranya kita semakin mengetahui apa yang benar dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Firman yang selalu memperbarui hati dan pikiran kami, agar kiranya kami mengenal apa yang terbaik. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.